Saudara, mari kita lanjutkan pembahasan kita setelah dalam slide yang lalu kita diberitahu bagaimana mereka menerima murid baru yang disuruh jalan meniti kayu, melewati kolam yang isinya air dengan di situ banyak tengkorak berbagai macam dari satwa dan dari siapa aja ya toh. Mereka yang kecebur situ ya lalu akan beracun toh dan mati gitu ya. Nah itu semua tulang-tulang itu adalah bekas-bekasnya toh. Itu mau mengajarkan bahwa kamu jangan hanya lihat aja tanpa mendalami apa yang sebenarnya terjadi itu. Jangan percaya itu dikatakan orang begitu. Termasuk pada waktu kamu saya kasih tahu itu tak? Nah, gurunya bilang begitu kan. Jadi kamu harus investigate itu, ehipasiko itu, verifikasi itu. Sehingga kamu bisa memastikan ini sebenarnya air beracun atau kagak. Ya. Atau tipuan aja kan. Untuk mengetes orang loh. Setelah you masuk, lalu diajarin, disuruh ngangsu air dari sungai dibawa ke atas, ditaruh di gentong ya, untuk dipakai oleh biara toh. Lalu Anda disuruh ngepel, motong rumput, ya. Membersihkan toilet, ya toh. Terus ada macam-macam disuruh prinsipnya ya udah dilatih dulu sebelum diajari ilmu kungfu. Karena kalau mentalitasnya nggak kuat, diajari ilmu kungfu itu kan sama aja you diberi perlengkapan untuk berbuat jahat kan, menjadi preman di mana-mana kan. Nah ini yang kurang diperhatikan dalam pendidikan kursus-kursus bela diri. Mereka lebih pada keterampilan teknis, kekuatan, power, ya, otot, tendangan yang tinggi, apa segala macam. Nah, lalu kita sampai pada bagaimana kamu bisa kalau ketemu di tengah jalan orang yang mengaku dia ahli Zen itu. Bacaannya banyak, gitu. Sehingga kalau dia ngomong, ya tidak ada orang yang nggak percaya toh. Nah lalu muridnya kan bingung, gurunya tonjok aja orang itu. Kalau dia tidak bisa merespon here and now, berarti ilmunya itu baru ada di otak aja, di pikiran, di hafalan, belum menjadi bagian daripada hidupnya toh. Nah karena itu orang yang sudah dibelajarin, setelah dibelajarin kungfu, hanya diberi kebebasan. Kapan aja kamu kalau mau keluar dari Shaolin ini, kamu harus melewati 18 manusia perunggu yang dengan tongkat, ilmu tongkatnya yang dahsyat itu akan menghalangi kamu supaya nggak bisa keluar. Dan kamu harus menghadapi dia dengan tangan kosong itu. Nggak ada you bawa tongkat juga atau you bawa pedang, nggak boleh. Jadi you harus siap menghadapi serangan dari dia, hantaman dari dia sekarang dan di sini. Wah. Kan si Olimpunya keandalannya pikulan itu kan, gitu. Sama pentung, sapu itu toh.
Hajar. Nah kalau you nggak lulus ya oke, balik belajar lagi. Ntar udah merasa boleh maju lagi, keluar babak belur gitu. Sampai you bisa keluar. Nah setelah you melewati 18 manusia perunggu, itu diibaratkan adalah tantangan dari luar. Lalu Anda akan masuk pada satu ruangan, ada pintu, depannya ada pedupaan yang gede yang dipakai sepanjang waktu 24 jam ya, terus menerus untuk membakar dupa itu tidak pernah berhenti ya, sehingga panas terus ya. Nah di kiri kanannya pedupaan itu ada stempel naga dan harimau. Anda harus peluk, lalu digeser, baru pintunya keluar, terbuka ya. Nah Anda menjadi qualified Shaolin Temple, punya alumni ya, lulusan graduate dari Shaolin Temple ya. Nah ini merepresentasikan tantangan dari dalam. Ya takut nggak memegang pedupaan yang panas ini? Kalau you takut ya you mundur gitu. Nggak usah. Kalau berani ya itu. Stempel ini yang memberi garansi. Ya, nah kalau Anda bisa keluar dari Shaolin tanpa cap ini berarti kan Anda kabur itu. Ya. Nggak tahan lalu diam-diam keluar kabur. Nah, dia kasih istilah dia keluar dari lubang anjing itu. Nah, itu bukan tanpa arti itu. Karena Anda kan sudah dalam bahasa Mandarin itu dikasih tahu kan. Belajar dan terus belajar bisa semakin pandai, semakin posisi tinggi, tapi begitu berhenti belajar Anda menjadi dari tai menjadi anjing. Nah anjing ini bukan barang yang nggak ada gunanya. So kalau Anda nanti sudah sampai kepada mindfulness, anjing akan menjadi patron bagi Anda untuk bisa meniru. Apakah dalam 24 jam dia bisa tetap siaga menjaga rumah majikannya tanpa istirahat terus menerus. Begitu kelihatannya tidur, tapi begitu ada orang masuk, set kupingnya hanya naik sedikit. Kalau itu orang dalam ya tidur lagi. Dan begitu ada orang luar yang asing, dia gonggong dia masuk ya dia gigit gitu. Dan dia kerja tanpa shift tuh. Nggak ada shift 1, shift 2, shift 3. Nggak ada liburan, nggak ada bonus. Ya. Nggak ada dikasih center atau pentungan apa. Nah dia sendiri dengan gonggongan dan gigitannya itu dia mempertahankan mati-matian rumah dari majikannya untuk menghindari pencuri lah. Nah inilah makanya Anda ini latar belakang dari Anda harus memasuki melewati 18 manusia perunggu adalah ini ya. Oke, kalau begitu kita akhiri dulu pertemuan kita sampai di sini.